Halo co-friends, di sini ada soal cerita tentang program linear. Untuk menyelesaikan soal bertipe seperti ini, kita dapat membuat tabel di awal seperti ini. Kemudian di sini, seorang pengusaha roti membuat dua jenis roti. Di sini ada roti jenis 1 dan roti jenis 2. Roti jenis 1 memerlukan 100 gram tepung dan 75 gram mentega. Di sini kita bikin kolom tepung dan mentega. Kemudian kita tuliskan banyak tepung dan mentega yang dibutuhkan untuk membuat roti jenis 1. Di sini tepungnya adalah 100 gram, kemudian menteganya adalah 75 gram. Kemudian di sini kita misalkan banyak roti jenis 1 yang dapat diproduksi adalah X. Kemudian untuk roti jenis 2 diperlukan 50 gram tepung, di sini kita tulis 50. Kemudian 75 gram mentega, di sini 75. Kemudian kita misalkan banyak roti jenis 2 yang diproduksi adalah Y. Kemudian di sini tepung yang tersedia adalah 25 kg. Di sini kita sediakan baris jumlah, yaitu banyaknya tepung dan mentega. Di sini banyak tepung yang tersedia adalah 25 kg. Kita konversi ke bentuk gram dengan dikalikan 1000, sehingga di sini banyak tepungnya adalah 25.000 gram. Kemudian mentega yang tersedia adalah 30 kg. Sampai tadi di sini kita peroleh 30.000 gram. Nah, kita diminta untuk menentukan banyak roti jenis 1 dan 2 yang harus diproduksi agar diperoleh laba sebesar-besarnya atau nilai maksimum dari fungsi objektif dari program linear ini. Nah, fungsi objektifnya sendiri dapat kita peroleh dengan di sini kita tuliskan fungsi objektif f x, y ini akan sama dengan banyak roti yang diproduksi, yaitu X roti jenis 1, kemudian ditambah Y, yaitu roti jenis 2, di sini Y. Kemudian fungsi objektif ini memiliki syarat-syarat, yaitu di sini ada syaratnya, syarat yaitu banyak tepungnya, di sini 100 dikali X ditambah 50 dikali Y. Ini adalah tepung yang akan digunakan untuk memproduksi roti. Nah, banyak tepung yang digunakan itu harus lebih kecil atau sama dengan 25.000 gram. Kemudian syarat yang kedua adalah banyaknya mentega. Di sini 75X ditambah 75Y. Kemudian banyak mentega yang dipakai itu harus kurang dari atau sama dengan 30.000 gram. Kemudian di sini nilai X-nya itu harus positif, jadi X lebih besar dari sama dengan 0, dan nilai Y-nya juga harus positif, sehingga Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, setelah memperoleh sistem pertidaksamaan ini, kita akan menggambarkan pertidaksamaan ini di koordinat kartesius untuk mencari daerah penyelesaiannya. Untuk itu, kita misalkan dulu pertidaksamaan dari syarat-syarat ini kita ganti tandanya menjadi persamaan, sehingga nanti kita akan memperoleh persamaan garis, yaitu di sini 100x ditambah 50y akan sama dengan 25.000. Kemudian ada 75x ditambah 75y, ini akan sama dengan 30.000. Nah, kedua persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi persamaan pertamanya bisa menjadi di sini kedua ruasnya kita bagi 50 sehingga kita peroleh 2x tambah y akan sama dengan 25.000 dibagi 50 adalah 500. Kemudian persamaan kedua ini juga dapat kita sederhanakan menjadi kedua ruasnya kita bagi 75 sehingga kita peroleh x plus y ini akan sama dengan 400. Nah, kita sudah peroleh persamaan garis untuk menentukan daerah penyelesaian dari syarat-syarat pertidaksamaan tadi. Di sini kita bikin dulu koordinat kartesiusnya seperti ini. Di sini ada sumbu Y, kemudian di sini ada sumbu X, kemudian di sini ada titik asal, titik 0,0. Di sini kita gambar persamaan garis ini. Yang pertama ada 2x tambah Y sama 500. Kita cari titik potongnya di sumbu X. Ketika di sini nilainya itu sama dengan 0, sehingga X-nya itu 500 bagi 2, yaitu 250. Di sini ada titik 250,0. Kemudian titik potongnya di sumbu Y, di sini nilai X-nya itu sama dengan 0, sehingga Y-nya 500. Di sini ada titik
0,500. Kemudian kita hubungkan titik ini sehingga kita peroleh garis seperti ini. Di sini kita tulis ini adalah garis 2x tambah y sama dengan 500. Kemudian untuk persamaan garis x tambah y sama dengan 400, di sini titik potongnya di sumbu x ketika y sama dengan 0 adalah x sama dengan 400. Di sini ada titik 400,0. Kemudian titik potongnya di sumbu y itu x-nya sama dengan 0 sehingga y-nya adalah 400. Di sini ada titik 0,400. Kita hubungkan titik-titik ini sehingga kita peroleh garis seperti ini. Ini adalah garis x tambah y sama dengan 400. Nah, di sini dalam menggambar garis ini kita gunakan garis nyata karena syaratnya tadi merupakan pertidaksamaan dengan lebih kecil dari atau sama dengan dan lebih besar atau sama dengan. Kemudian di sini kita cari daerah penyelesaiannya. Nah, di sini udah ada syarat-syaratnya. Untuk mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini, kita uji salah satu titik di koordinat ini. Untuk mempermudah perhitungan, kita ambil titik 0,0, kemudian titik tersebut akan kita substitusi ke sistem pertidaksamaan ini, kemudian kita arsir daerah yang bukan penyelesaian dari pertidaksamaan itu. Di sini, pertidaksamaan yang pertama ada 100x ditambah 50y lebih kecil dari atau sama dengan 25.000. Kita substitusi 0,0-nya sehingga di sini kita peroleh 100 dikali 0 tambah 50 dikali 0 adalah 0. Di sini nilai 0-nya itu lebih kecil dari 25.000 sehingga daerah yang ada titik 0,0-nya merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 100x ditambah 50y lebih kecil dari atau sama dengan 25.000. Sehingga kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, yaitu yang ini. Kemudian untuk pertidaksamaan 75x ditambah 75y lebih kecil dari atau sama dengan 30.000, kita substitusi 0,0-nya sehingga kita peroleh 75 dikali 0 ditambah 75 dikali 0 adalah 0. Nilai 0 itu lebih kecil dari 30.000 sehingga kita arsir daerah yang bukan penyelesaiannya. Di sini daerahnya yang ini. Kemudian daerah penyelesaian dari x lebih besar dari atau sama dengan 0 dan y lebih besar dari atau sama dengan 0. Kita arsir daerah sebelah kiri sumbu y dan di bawah sumbu x. Seperti ini. Sehingga kita peroleh daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini adalah daerah yang ini. Nah, di sini ada titik-titik sudut daerah-daerah penyelesaian ini. Di sini ada titik 0,400, kemudian ada titik asal yaitu 0,0, kemudian ada titik 250,0, dan di sini ada titik potong dari garis 2x tambah y sama dengan 500 dan x tambah y sama dengan 400. Untuk mencari titik potong ini, kita bisa gunakan konsep sistem persamaan linear dua variabel. Sehingga di sini, untuk kedua persamaan ini, kita kurangkan kedua persamaan ini sehingga kita peroleh nilai x-nya itu sama dengan 100. Kemudian kita substitusi nilai x ini ke salah satu persamaan ini. Kita substitusi saja ke persamaan 2. Kita peroleh nilai y-nya yaitu di sini 400 dikurang 100 yaitu 300. Hingga ini adalah titik 100,300. Nah, tadi kita sudah temukan titik-titik sudut dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dari fungsi objektif ini. Titik-titiknya adalah di sini ada 0,0, kemudian ada titik 0,400, kemudian ada titik 250,0, dan terakhir ada titik 100,300. Untuk mencari banyak roti yang harus diproduksi agar diperoleh laba sebesar-besarnya adalah dengan mensubstitusi titik-titik ini ke fungsi objektif fx, y sama dengan x ditambah y. Di sini jika kita substitusi 0,0-nya, kita akan memperoleh hasilnya adalah 0. Kemudian jika kita substitusi 0,400, kita peroleh nilai fungsi objektifnya adalah 400. Kemudian jika kita substitusi 250,0, kita peroleh di sini 250, kemudian kita substitusi 100,300, kita peroleh di sini nilai fungsi objektifnya adalah 400. Di sini terdapat dua nilai maksimum. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Di sini produksi roti jenis 1 yaitu 100 dan produksi roti jenis 2 300 ada, yaitu yang ini. Di sini pilihannya yang A. Kemudian di pilihan ini tidak ada opsi untuk produksi 0
roti jenis 1 dan 400 roti jenis 2. Sehingga kita pilih jawabannya adalah yang A. Sampai jumpa di soal berikutnya.